Para saudara yang terkasih, selamat jumpa dengan tayangan video saya. Untuk kali ini saya berbicara berkaitan dengan kuliah sastra kebijaksanaan. Sebetulnya untuk bahan ini saya sudah meminta kepada mahasiswa, kepada kalian semua untuk membaca dari buku Seni Hidup halaman 91 sampai dengan 99. Selain itu, saya juga sudah mencoba untuk menguraikan lebih lanjut, menerangkan dari berdasar bahan Romo Wim itu, saya membuat catatan-catatan yang sudah saya unggah juga di LMS sehingga saudara-saudara bisa membacanya. Dan seperti biasa, video ini sebaiknya ditonton, disaksikan bersama atau setelah saudara-saudara membaca teks tersebut sehingga lalu dengan mudah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya. Baik, kita akan mulai pertemuan ini dengan melakukan sharing screen. Ya. Untuk kali ini ada 4 pokok sebetulnya yang bisa dibicarakan. Yang pertama adalah pertanyaan mengapa siapa sang hikmat itu. Yang kedua, Sirah 24 dan Kebijaksanaan 7 sebagai tafsir pertama atas Amsal 8. Kemudian poin 3 adalah hikmat dan kristologi perjanjian baru. Dan 4 adalah tafsir Amsal pasal 8 ayat 22. Ya, ada 4 poin ini yang sebetulnya mau dibicarakan dan sebetulnya ada di dalam buku Romo Wim dan ada yang dalam catatan saya. Ya. Nah, kita akan melihat satu persatu. Saya akan mengajak melihat kembali struktur Amsal bab 8 ayat 1 sampai 36. Ini sudah kita lihat pada kali yang lalu ya, dan strukturnya sebagaimana kita bisa lihat sebetulnya ada 3 wejangan hikmat di sana dengan pembagian seperti yang bisa dilihat pada layar. Amsal 8 ayat 1 sampai 3 itu berfungsi sebagai pengantar. Kemudian ayat 4 sampai 11 itu bolehlah dikatakan sebagai wejangan hikmat pertama. Ayat 22, ayat 12 sampai dengan 21 menjadi wejangan hikmat yang kedua. Dan ayat 22 sampai 31 bisa disebut sebagai wejangan hikmat yang ketiga. Sementara ayat 32 sampai 36 itu berfungsi sebagai penutup. Nah, yang akan kita menjadikan pokok pembicaraan pada kali ini adalah poin yang ini, wejangan hikmat 3 ayat 22 sampai dengan 31. Ini seperti dikatakan oleh Pater Wim, ini adalah bagian yang penting, tetapi bagian ini juga bukan bagian yang begitu sederhana, ini adalah bagian yang cukup sulit, khususnya ada beberapa kata yang menjadi problematik. Nanti kita akan coba lihat, mudah-mudahan lalu menjadi jelas apa yang saya maksudkan pada kali ini. Ya. Nah, kita mengambil ayat 22 sampai dengan 31, sekaligus kita masuk kepada poin yang pertama, siapa sang hikmat itu ya. Kita mencoba melihat Amsal 8, 22 sampai dengan 31. Ini adalah alasan kenapa hikmat itu bisa begitu penting, bisa begitu bermutu, bisa begitu istimewa. Kalau kita kembali melihat pada Amsal bab 8 ayat 12-21, wejangan hikmat yang kedua, di situ ditampilkan bagaimana hikmat itu memampukan para penguasa, para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, apa sebabnya atau mengapa sang hikmat itu bisa mempunyai kemampuan seperti itu? Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Amsal bab 8 ayat 22 sampai dengan 31. Nah, para saudara, kisah tentang sang hikmat ini, kalau kita membaca bab 8 ayat 22 sampai 31, sebetulnya bisa dirumuskan dalam 2 bentuk ya, dalam 2 model atau 2 bentuk. Yang pertama, saya ambil coba lihat ya beberapa teks supaya bisa kita lihat bersama-sama ya. Kita ambil saja bab 8 ayat 22, saya baca 1 atau 2 ayat seperti ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah dilahirkan.
sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah bahwa dalam beberapa ayat yang ada di sini, sampai dengan ayat 26, 22 sampai 26, hikmat itu dirumuskan dengan kata kerja dalam bentuk pasif. Ya, dalam bentuk pasif di dalam konteks ini adalah pasif teologis. Subjeknya adalah Allah sendiri. Jadi dikatakan bahwa hikmat itu dilahirkan, hikmat itu dibentuk, hikmat itu diciptakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tetapi selain itu, juga ada di dalam bagian ini rumusan kata sebelum yang muncul berulang kali. Sebelum ini, sebelum itu, sebelum ini, sebelum itu. Ya. Sebelum air samudra raya ada, aku telah dilahirkan. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah dilahirkan. Nah, dengan kata sebelum ini mau ditunjukkan kualitas hikmat. Bahwa dia melebihi atau sudah ada sebelum yang lain ada. Ya. Jadi di satu pihak dirumuskan dalam bentuk pasif, ini berarti subjeknya Allah sendiri, dan hikmat itu sudah ada sebelum yang lain-lain. Ya. Ini model yang pertama. Model yang kedua itu dengan berbagai macam cara juga dikatakan bahwa sang hikmat itu ada bersama-sama dengan Allah. Ya. Ada bersama-sama dengan Allah. Saya ambil contoh. Ketika ayat 27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Nah, kata ketika ini menunjukkan bahwa hikmat itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Hikmat bersama-sama dengan Allah. Kemudian poin yang kedua adalah, ini salah satu hal yang menjadi problematik. Silahkan nanti membaca di dalam teksnya Pater Wim van der Meyden. Di situ ada arti kata amon. Ada dua macam, ya. Ada dua macam di dalam teks kita, teks Indonesia pada bab 8 ayat 30 di situ dikatakan aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Anak kesayangan. Nah, terjemahan untuk anak kesayangan ini adalah salah satu saja karena sebetulnya juga bisa diterjemahkan sebagai arsitek seperti itu. Ya. Lalu nanti baik kita akan melihat apakah memang begitu penting atau sebetulnya bisa disederhanakan. Ya. Baik, dengan melalui ayat-ayat tersebut, bab 8 ayat 22-31, kalau kita membaca secara teliti dan secara seksama, tampak sebetulnya bahwa hikmat itu digambarkan secara istimewa. Apa yang dimaksud dengan istimewa? Begini, ya. Jadi hikmat itu di satu pihak ditampilkan begitu dekat dengan Allah. Ada bersama-sama dengan Allah, dikatakan tadi. Seperti itu ya. Sebagaimana atau seperti anak kesayangan. Sangat dekat dengan Allah, sehingga hampir-hampir seperti Allah sendiri. Tetapi di lain pihak, digarisbawahi juga bahwa sang hikmat ini adalah ciptaan. Pada ayat 22 dikatakan dengan amat jelas di situ bahwa dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan dari pekerjaannya. Dan di sini dilihat ada sesuatu yang juga sangat istimewa. Sang hikmat tetap ciptaan, tetapi dibuat yang paling awal, jauh sebelum ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Jadi di sini selain ditegaskan bahwa bagaimanapun juga hikmat adalah ciptaan, bahwa ditunjukkan juga bahwa ciptaan yang sungguh-sungguh istimewa, sungguh-sungguh luar biasa, karena diciptakan sebelum yang lain-lain itu ada. Ya. Sebelum yang lain-lain ada. Berarti apa? Sebelum adanya segala waktu juga sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita membaca bab 8 ayat 22-31, lalu ini gambaran yang sebetulnya sang hikmat secara sungguh-sungguh istimewa yang membuat orang bertanya, siapa atau apa sebetulnya sang hikmat ini? Begitu dekat dengan Allah sehingga hampir seperti Allah sendiri, tetapi tetap terbedakan karena dikatakan dengan tegas bahwa hikmat adalah ciptaan. Dia dibentuk bersama-sama. Ya.
dia diciptakan. Bagaimana kita bisa memahaminya dalam konteks monoteisme Israel? Ini saya kira penting ya, monoteisme Israel. Karena monoteisme ketat yang dipegang oleh bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada waktu itu tidak memungkinkan adanya pribadi lain selain Allah satu-satunya. Maka sehebat apapun hikmat, mau begitu didekatkan dengan Allah, tetapi tidak pernah bisa menjadi Allah kedua. Karena ini bertentangan langsung dengan keyakinan monoteisme bangsa Israel. Ya. Nah, disinilah keistimewaan gambaran hikmat itu. Di satu pihak sangat istimewa, ya, sangat istimewa, sehingga mirip atau ada bersama-sama dengan Allah tadi dikatakan ketika Allah membuat ini, dia ada, dia ada, dia ada. Ini siapa sebetulnya orang atau yang bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu? Di lain pihak digarisbawahi juga bahwa hikmat adalah tetap terbedakan dari Allah. Hikmat adalah sang ciptaan. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang mempunyai karakteristik seperti itu. Ya, karakteristik seperti itu yang sangat istimewa yang saya katakan tadi. Ya. Nah, kalau kita melihat sebagaimana rumusan Romo Wim, relasi hikmat dengan manusia, kita bisa melihat beberapa catatan di dalam ayat 30 itu, misalnya ayat 30 dikatakan, Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan ketika penciptaan terjadi, termasuk penciptaan manusia, sebetulnya sang hikmat itu ada di sana sebagai anak kesayangannya. Manusia menjadi kesayangan dari sang hikmat itu. Ya. Dan kalau kita membaca ayat 32 sampai dengan 36, lalu kira-kiranya bisa menjadi jelas. Teksnya saya sajikan di sini supaya bisa kita lihat bersama ya. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Dengarkanlah sang hikmat ya. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku. Yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan atau menerima dan mendengarkan hikmat akan mendapatkan kebahagiaan, akan menjadi bijak. Kan kemudian dikatakan akan mendapatkan hidup di sini. Ya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, ini kalau dilihat gambaran bagaimana relasi hikmat dengan umat manusia. Hikmat itu memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mau mendengarkannya, menjadikan bijak, bahkan memberikan hidup. Ya. Nah, ini relasi hikmat dengan manusia, bagaimana hikmat itu memberikan sesuatu kepada mereka yang mau mendengarkannya. Ya, ini. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas ini yang pertama, yang siapa sang hikmat itu, ya kita bisa bertitik tolak dari Amsal bab 8 ayat 22-31, karakteristik yang sangat istimewa dari Amsal itu. Keistimewaan itu bisa dilihat dari pertama, kaitan relasinya dengan Allah, tetapi juga relasinya dengan manusia. Ini ya. Nah, poin berikutnya akan kita lihat adalah poin kedua, bagaimana hikmat ditafsirkan. Dan di sini akan saya sebutkan saja bahwa ada dua yang boleh dikatakan sebagai penafsir kitab Amsal pasal 8. Yang pertama adalah Sirah pasal 24. Ini kalau diperhatikan sungguh-sungguh, ada banyak sekali teks ayat-ayat di dalam kitab Putra Sirah pasal 24 yang amat mirip dengan apa yang terdapat pada Amsal 8. Ya, boleh dikatakan Sirah 24 itu adalah penafsir pertama. Siapa sebetulnya sang hikmat itu? Ya. Nah, kita bisa melihat sekarang misalkan dalam Sirah pasal 24, ya, kita bisa melihat mulai dari ayat 1 misalkan ya. Kebijaksanaannya memuji dirinya sendiri dan di tengah-tengah umatnya bermegah. Nah, kita melihat dalam kerangka dua ini, ya, relasi dengan Allah
dan nanti relasi dengan manusia. Seperti juga kita perlakukan pada waktu kita membaca kitab Amsal pasal 8 tadi. Ya. Nah, relasi dengan Allah itu bisa kita lihat pada ayat 3 dan 4 misalnya. Ya. Dari mulut yang maha tinggi aku sudah terbit. Dari mulut yang maha tinggi aku sudah terbit. Ini relasinya dengan Allah, muncul dari Allah, sang hikmat itu. Muncul dari Allah. Ya. Yang mau keluar dari mulut dari yang maha tinggi, itu bisa apa tuh kata? Sebetulnya firman. Dan firman Allah dengan Allah itu sebetulnya sangat dekat, sangat mirip. Ya. Ayat keempat, aku telah tinggal di tempat yang tinggi dan tahtaku di atas tiang awan. Aku telah tinggal di tempat yang tinggi dan tahtaku di atas tiang awan. Ya. Kemudian kita membaca bab 24 ayat 9 kitab Amsal yang amat mirip dengan kitab Putra Sirah bab 24 ayat 9 ya, yang mirip dengan Amsal bab 8 ayat 22. Sebelum masa purba, sejak awal mula aku telah diciptakannya, dan sampai selama-lamanya aku tidak akan lenyap. Lihat ini pernyataan bahwa sang hikmat diciptakan, dan ini dikatakan sebelum masa purba, sejak awal sudah ada. Ya. Nah, di dalam kitab Putra Sirah, sang hikmat yang seperti ini itu mendapat gambaran khusus karena pada ayat 8 dikatakan bahwa maka berfirmanlah kepadaku pencipta alam semesta dan yang menciptakan daku, menetapkan bertempat dan yang menetapkan aku, menetapkan tempat kemahku, sabdanya. Di Yakublah mesti kau pasang kemahmu dan Israel kau dapat milik pusaka. Ya. Nah, di sini kelihatan bahwa ada perutusan khusus yang diterima oleh sang hikmat, yaitu berada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, ayat 10 sama ya. Aku berbakti kepadanya dalam kemah yang kudus. Kemah yang kudus itu adalah kita tahu kemah pertemuan yang selalu mengiringi bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun. Ya. 11, di kota kesayangannya aku diberinya tempat istirahat dan di wilayah kekuasaanku ada di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Lalu sampai pada ayat 23 menjadi jelas. Semuanya itu ialah kitab perjanjian dari Allah yang Maha Tinggi, Taurat yang diperintahkan Musa kepada kita sebagai pusaka bagi seluruh jemaah Yakub. Nah, pada saudara yang terkasih, kalau Amsal 8 itu ditafsirkan oleh Sirah 24, ya, tadi pertanyaan siapa sebetulnya hikmat menurut Amsal 8 yang tidak terlalu jelas siapa itu, oleh Putra Sirah 24 lalu ditafsirkan dan dijelaskan, ditunjukkan bahwa hikmat atau sang hikmat itu tadi yang mempunyai kekasan macam-macam, itu tidak lain tidak bukan adalah kitab hukum Taurat. Nah, ini yang saya katakan sebagai penafsir ya, Sirah 24 itu menafsirkan bahwa hikmat yang ada dalam Amsal pasal 8 tidak lain tidak bukan adalah kitab Taurat. Seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa melihat juga relasinya dengan manusia, ya, dikatakan pada ayat 6 itu bahwa aku telah berkuasa dalam gelombang-gelombang laut di atas bumi seluruhnya pada tiap-tiap bangsa dan rakyat, menguasai atas kosmos. Ya, menguasai kosmos. Kemudian yang menarik adalah berkaitan dengan relasi dengan manusia, apa yang tertulis pada bab ayat 19 sampai dengan 21. Dikatakan begini, hei kamu sekalian yang menginginkan aku, datanglah kemari, kenyangkanlah dirimu dengan hasilku. Ya, ini hikmat mengundang orang untuk datang. Untuk datang untuk apa? Mengenyangkan diri dengan hasilnya. Sebab kenanganku lebih manis daripada madu dan dua pusakaku lebih manis daripada cairan sarang lebah. Yang mengenyam aku masih lapar terus dan yang meminum aku masih dahaga. Barang siapa mendengarkan aku tidak akan dikecewakan dan yang bekerja dengan daku tidak akan berdosa. Ya. Jadi yang menerima bekerja sama dengan hikmat itu dikatakan tidak akan dikecewakan dan tidak akan berdosa. Harapkan saya jelas, ya, harapan saya jelas.
Kemudian kita beranjak kepada yang tadi saya katakan, ke penafsiran yang kedua, yaitu yang terdapat dalam kitab Kebijaksanaan Salomo, bab 7:25 sampai dengan bab 8 ayat 1. Nah, kita bisa melihat itu dari relasi antara dengan Allah dan relasi dengan manusia. Kita membaca ayat 25-26 lalu jelas itu bagaimana ya. 25-26 bunyinya begini. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah dan pancaran murni dari kemuliaan yang maha kuasa. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikannya. Siapa ini? Ya, hikmat itu apa relasinya dengan Allah? Hikmat adalah pernafasan kekuatan Allah. Hikmat adalah pancaran murni dari kemuliaan yang maha tinggi. Hikmat adalah cahaya kekal, pantulan cahaya kekal, cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikannya. Dari gambaran seperti ini saya kira sangat jelas. Sekali lagi seperti dari Amsal 8, kebijaksanaan itu atau hikmat sangat dekat dengan Allah. Mirip seperti satu pribadi lain yang ada bersama-sama dengan Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan relasinya dengan manusia? Ayat 28 itu jelas dikatakan seperti ini. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Hanya orang yang mendapatkan memelihara mendengarkan kebijaksanaan itu adalah dikasihi oleh Allah. Nah, para saudara yang terkasih, kita sudah melihat di sini 3 poin ya, 3 poin, 3 teks ya. 3 teks Amsal pasal 8, Sirah pasal 24 dan kebijaksanaan Salomo ayat pasal 7 ayat 25 sampai 8 ayat 1. Dan ketiga-tiganya kalau kita membaca sesuai dengan arahan Pater Wim van der Weyden, selalu dilihat relasi dengan Allah seperti apa, relasi dengan manusia seperti apa. Ya. Nah, yang khas adalah bahwa relasi dengan Allah selalu ditunjukkan bahwa Sang hikmat kebijaksanaan adalah sungguh sebuah keciptaan yang sangat istimewa karena begitu dekat dengan Allah, bahkan hampir-hampir bisa dikatakan bekerja bersama-sama dengan Allah. Misalkan secara jelas kita melihat apa yang terdapat pada bab Amsal pasal 8 ayat 30. Ketika Allah menciptakan, aku ada di sana sebagai putri kesayangan atau sebagai arsitek. Ya, ini yang pertama. Relasi dengan manusia selalu ditunjukkan dalam ketiga perikopa itu bahwa kebijaksanaan atau hikmat memberikan sesuatu kepada manusia sehingga boleh dikatakan menjadi lebih baik. Ya. Baik teman-teman, ini adalah poin yang ketiga saya kira. Sekarang kita mau masuk kepada poin yang ketiga, hikmat dan perjanjian baru. Ya, ini. Kita melihat tadi sudah melihat kedudukan yang unik dari dari Sang Hikmat di dalam tulisan-tulisan perjanjian lama yang tidak amat jelas, hanya Sirah yang begitu bukan berani ya, tapi Sirah yang dengan tegas menafsirkan bahwa kebijaksanaan itu adalah Taurat. Amsal pasal 8 itu ngambang, hanya ditunjukkan sifat-sifatnya, tetapi apa itu persis tidak tahu. Ya. Demikian juga kebijaksanaan Salomo sebetulnya hal yang sama. Tidak jelas mau menunjuk kemana sebetulnya mengenai hal itu. Ya. Nah, kemudian setelah kita beralih ke dalam perjanjian baru, kita bisa ingat bahwa orang-orang perjanjian baru, para pengarang perjanjian baru katakanlah ya, berhadapan dengan Yesus, mereka juga bertanya, ini sebetulnya orang apa? Mengapa mereka bertanya demikian? Ya, kita tahu bahwa Yesus menyapa Allah dengan sebutan Aba, Bapa. Dan ini sebutan yang sangat khas, yang menunjukkan kedekatannya, kedekatan manusiawi antara Bapa dan anaknya.
Kemudian di tempat lain kita melihat bahwa salah satu ciri khas Yesus adalah mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Enak saja dia mengatakan, kamu mendengar firman, harus begini-begini, tetapi aku berkata kepadamu. Dan dia menyebut itu dengan wibawa pribadinya. Dia tidak mau merujuk kepada rabi-rabi lain sebelum dia, tidak. Tapi aku berkata kepadamu. Siapa orang ini yang punya kuasa seperti itu? Belum ketika dia membuat mukjizat-mukjizat yang luar biasa sampai akhirnya kebangkitan. Pertanyaannya siapa? Siapa sebetulnya orang itu? Siapa sebetulnya pribadi Yesus ini? Di satu pihak, kita bisa melihat orang ini begitu dekat dengan Allah. Berani menyebut Allah sebagai Bapa. Pasti dekat sekali. Tetapi di lain pihak dia tetap juga kedekatan Allah dengan Allah itu ditunjukkan dengan yaitu tadi kuasa mengajar, mukjizat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pertanyaannya sebetulnya tetap siapa orang ini? Seperti pertanyaan juga yang dialami oleh para pengarang Perjanjian Lama berkaitan dengan hikmat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang ya kemudian itu para pengarang Perjanjian Baru sebetulnya dibantu oleh gagasan yang lahir dalam Perjanjian Lama. Ya, untuk merumuskan siapa Yesus itu. Yang pertama adalah teologi firman. Di mana Allah menciptakan lewat firman. Allah bersabda lewat firman. Ya, ini teologi firman adalah ini. Keyakinan bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh aktif. Ya, inilah yang memperbarui, yang menciptakan sesuatu yang baru. Allah mencipta dengan firman seperti dalam kitab Kejadian bisa kita lihat. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah teologi hikmat. Apa maksudnya teologi hikmat? Ya ini yang baru saja kita pelajari. Teologi hikmat itu sebuah gagasan yang mengatakan bahwa sang hikmat itu istimewa. Dia itu sebetulnya mau masuk kemana? Mau masuk kategori manusia? Pasti tidak. Dia jauh lebih mengatasi manusia. Ya. Tetapi mau dikatakan ini sama dengan Allah juga tidak berani karena adanya gagasan monoteisme yang ketat. Nah, kalau kita menggabungkan seperti ini, lalu berdasarkan teologi firman, teologi hikmat seperti ini, orang bisa sampai kepada sebuah kesimpulan ya, bahwa antara Yesus dengan Allah Bapa itu ada kesamaan fungsional. Bukan ontologis, ya fungsional. Di mana seperti dikatakan Allah bekerja dalam diri Yesus. Ya. Atau boleh dikatakan dalam diri Yesus Allah sendiri yang bekerja. Nah ini bagaimana yang terdapat di dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu bisa mencoba membantu para penulis perjanjian baru untuk merumuskan siapa Yesus itu. Ya, siapa Yesus itu dengan mengacu kepada pengalaman berhadapan dengan sang hikmat seperti digambarkan dalam pasal Amsal pasal 8, Sirah pasal 24 dan Kebijaksanaan pasal 7. Ya, terutama Amsal pasal 8 itu. Ya. Sangat hebat tetapi tetap ciptaan. Ya, ini. Ya. Nah, kemudian kita melanjutkan dari situ kita bisa melihat beberapa teks ya di mana seringkali digambarkan Yesus itu adalah salah satu dari kebijaksanaan yang ditafsirkan seperti itu ya. Kolose bab 1 ayat 15 sampai dengan 17, Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Ini terutama dalam Yohanes 1 sampai 18 ya, terutama di situ itu muncul secara kuat apa yang disebut dengan teologi hikmat dan teologi penciptaan ya. Kalau kita melihat misalkan Yohanes pasal 1 pada prolog dikatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Dan ini latar belakangnya adalah teologi firman yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Ya, teologi firman yang ada di dalam perjanjian lama. Dan yang kedua apa di sana? Berkaitan kita bisa melihat, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu bahkan dikatakan adalah Allah, sehingga boleh dikatakan di sini ditunjukkan bagaimana firman dan Allah itu sangat dekat. Firman dan Allah itu sangat dekat.
Ini. Tetapi dia juga ikut menciptakan, boleh dikatakan seperti digambarkan pada ayat 3 itu. Ya. Dan kemudian nanti pada ayat 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Dalam bahasa yang asli, harafiah, firman itu memasang kemah di tengah-tengah kita. Tinggal di antara kita itu aslinya memasang kemah di tengah-tengah kita. Dan istilah memasang kemah, ini sebetulnya kalau kita kembali kepada Sirah pasal 24, itu jelas bahwa sang kebijaksanaan itu juga diutus untuk memasang kemah di tengah-tengah Yakub 24 ayat 8. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pengarang-pengarang perjanjian baru untuk merumuskan siapa Yesus itu amat sangat dibantu oleh teologi hikmat yang baru saja kita bicarakan, bagaimana Amsal pasal 8 itu menggambarkan siapa hikmat. Ya. Sementara dibatasi oleh monoteisme sehingga tidak bisa membuat Allah kedua, lalu ya seperti itulah yang terjadi. Sang hikmat itu mempunyai kemampuan istimewa, tetapi tetap sang ciptaan. Ya, nah mudah-mudahan ini bisa membantu kita sampai pada ini kalau skema yang bisa dilihat pada buku Romovim adalah seperti ini. Para pengarang perjanjian baru bertemu dengan tokoh Yesus yang membingungkan. Dia mempunyai hubungan istimewa dengan Allah. Terbukti dia menyebut Allah sebagai Aba. Istimewa. Ya. Yang kedua, tampaknya Yesus mempunyai sesuatu yang istimewa karena dia mengajar penuh kuasa. Membuat mukjizat. Sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh sembarangan orang. Tetapi juga kebangkitan. Ya, ini adalah gambaran Yesus. Gambaran Yesus, orang yang pribadi yang mempunyai hubungan istimewa dengan Allah dan terungkap dalam cara hidupnya, mengajar, membuat mukjizat. Siapa sebetulnya orang seperti ini? Nah, pengarang perjanjian baru kemudian ingat atau menggali kembali apa yang terdapat dalam perjanjian lama. Ada dua hal yang tadi saya katakan ya. Teologi firman Tuhan, teologi tentang firman Tuhan, yaitu bahwa penciptaan itu dibuat oleh firman. Kemudian Allah itu Allah masih mengirimkan pewahyuannya melalui nabi, firman yang disampaikan juga. Ya. Nah ini pertama. Yang kedua adalah teologi hikmat. Nah, digabungkan begitu cara pengalaman refleksi perjanjian lama itu, ya akhirnya sampai dengan di sini yang disebut sebagai kristologi perjanjian baru. Kesatuan fungsional Yesus Kristus dengan Allah. Jadi persatuan antara Yesus dan Allah itu sejauh bisa dilihat belum hanya merupakan sebuah kesatuan fungsional. Ya, baru nanti seperti dikatakan Romovim juga ya beberapa abad kemudian dalam konsili-konsili kristologis lalu dijelaskan kesamaan itu, kesatuan itu bukan hanya masalah kesatuan fungsional tetapi juga ontologis. Ya, ini poin yang ketiga teman-teman. Yang keempat adalah tafsir Amos 8:22. Di dalam teks yang saya berikan, saya memberikan beberapa kutipan Amsal 8:22 yang isinya berbeda-beda. Ya, saya ambil dari kitab Septuaginta, dari Vulgata, dari Indonesia, terjemahan baru, ada dari New Revised Standard Version, ada yang King James, dan seterusnya. Ada berapa? 5 atau 6. Kalau kita membandingkan di situ, ada satu ungkapan yang satu sama lain itu berbeda. Ya. Yang paling jelas adalah seperti teks kita ITB, ya, Indonesia Terjemahan Baru pada bab 8 ayat 22 kitab Amsal, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan aku. Tuhan menciptakan aku. Septuaginta mempunyai istilah yang sama. Ektisen itu adalah mencipta. Tetapi Vulgata dan beberapa versi itu bukan isinya, terjemahnya bukan menciptakan, tetapi memiliki, possedere, to possess seperti itu. Ya. Yang satu mengatakan aku menciptakan, yang satu lagi mengatakan aku memiliki. Nah, bagaimana itu bisa terjadi?
Ya karena kata kerja kanah ini, ya kata kerja kanah di dalam bahasa Ibrani, ini memang bisa diartikan berbagai macam. Bisa diartikan sebagai memperoleh, membeli, memiliki, atau juga menciptakan. Seperti itu. Ya. Punya ada kemungkinan, tidak bisa disalahkan karena teksnya seperti itu, ditafsirkan begitu ya tidak ada masalah. Ya. Oke. Nah, saya hanya di sini, ya sampai di sini. Tetapi kita mau melihat kembali teks ini ya. Oh, saya tidak bisa. Kalau kita membaca kembali kepada bab 8 ayat 22 kitab Amsal, ya, kita mendapatkan sebuah teks yang tadi sudah saya singgung, bunyinya adalah bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya. Nah, selain lembaran-lembaran yang saya berikan, saya memberikan 2 lembar lain, 2 teks lain, yang menunjukkan bagaimana pada bagian awal-awal gereja perdana, ya awal-awal bapa-bapa gereja, teks Amsal bab 8 ayat 22 itu menjadi persoalan kristologis. Nah, apa itu? Saya persilahkan saudara-saudara, teman-teman membaca di situ, ada masalah apa di situ. Ya. Khususnya dengan Amsal 8:22 kaitannya dengan kristologi. Saya tidak menjelaskan di sini, saya persilahkan saudara-saudara untuk membaca teks-teks itu dan melihat apa masalahnya. Dan poin inilah yang akan kita jadikan diskusi pada hari pertemuan kita di kelas. Nah, teman-teman yang terkasih, saya mengakhiri tayangan saya di sini. Mudah-mudahan tayangan ini membantu saudara-saudara untuk mencoba lebih mendalam memahami persoalan yang terdapat dalam Amsal bab 8 ayat 22, ya, secara khusus kalau mau dikaitkan dengan kristologi. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tetap sehat semua. Ya, baik.